Para kiai, para alim, para ustadz, pemangku manakib, ketua madrasah Raudhah Merah Putih, Bunda Haya, Bunda Sari, Prof. Priyatno, dan seluruh petugas manakib, serta pemangku manakib online internasional Ba'da Subuh, seluruh jamaah manakib online internasional Ba'da Subuh. Semoga segala jatnya Allah kabulkan, dimudahkan rezeki yang halal, diberkahkan semuanya, segalanya, selamanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, sebagai hamba Allah, kita sering bertemu dengan kesalahan dan dosa. Maka sepatutnya lah kita untuk mensegerakan agar kita menuju Allah, menuju taubat. Mengutip pertanyaan seorang ahli hikmah, Syekh Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Munabihat ala Al-Istidad Liyaumil Mi'ad, menjelaskan di situ bahwa tidak ada yang bisa memastikan apakah tobat seorang hamba diterima atau tidak. Namun setidaknya ada 6 hal yang mendadakan taubat seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Syekh Nawawi, Nasahih Al-Ibad halaman 49. 6 tanda taubat seorang diterima. Di sini disebutkan bahwa yang pertama, dalam hati seorang yang tobat lahir kesadaran bahwa dirinya tidak terpelihara dari dosa. Ini berarti kapanpun dirinya bisa terjerumus lagi ke dalam perbuatan dosa. Baik dosa yang telah ditaubati maupun dosa yang berbeda. Atas dasar itu, dia selalu berhati-hati menghadapi hal yang sekiranya bisa mengantarkan dirinya jatuh lagi pada kubangan yang sama dan kembali berbuat dosa atau nista. Yang kedua, mendapati hatinya sedikit gembira dan banyak bersedih. Hatinya senantiasa menyiapkan dan memikirkan masa depan akhiratnya yang belum menjadi jaminan apa-apa. Apakah hidupnya berakhir dengan membawa iman? Itulah yang selalu direnungkan seorang yang bertaubat, sehingga tidak berani meluapkan kegembiraan secara berlebihan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aksara dzikral maut qala farahu wa qala hasadu." Siapa saja yang banyak mengingat kematian akan sedikit gembiranya dan sedikit rasa hasutnya. Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak. Ketiga, lebih dekat dengan orang-orang soleh, serta jauh dari orang-orang yang jahat dan buruk perangainya. Di saat yang sama dia juga menyadari bahwa dekat dengan orang-orang yang baik atau orang-orang soleh dapat mempertahankan kebaikan dirinya dan bisa diingatkan manakala berbuat kesalahan.
Sebaliknya, bergaul dengan orang-orang jahat membuka kesempatan bagi dirinya untuk tergerus oleh keburukan mereka, walaupun dia berusaha tidak melakukannya. Benar apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang artinya teman yang baik dan teman yang buruk diibaratkan seperti membawa minyak wangi dan peniup selongsong api. Pembawa minyak wangi akan menghembuskan aroma wangi kepadamu, sehingga engkau membeli minyak wanginya atau menyium aromanya. Sedangkan peniup selongsong api akan membakar pakaianmu, atau engkau akan ikut rasa panasnya. Keempat, melihat perkara dunia yang sedikit sebagai sesuatu yang banyak di hadapan dirinya. Sebaliknya, melihat perkara akhirat yang banyak sebagai sesuatu yang sedikit. Yang dimaksudkan di sini, sang hamba yang bertobat ingat bahwa sedikit apapun kekayaan di dunia, halalnya akan dihisap dan dipertanggungjawabkan, sedangkan yang haramnya akan mendapatkan siksa. Pertanyaan tentang harta lebih berat daripada pertanyaan tentang yang lainnya. Soal ilmu misalnya, hanya ditanya untuk apa ilmu itu dipergunakan. Sedangkan soal harta akan ditanya dua hal. Dari mana harta itu didapatkan dan untuk apa harta itu dibelanjakan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Yang kelima, ciri-ciri tobat kita diterima, yaitu melihat diri dan hatinya sibuk dengan perkara-perkara yang dibebankan Allah Ta'ala kepada dirinya. Sedangkan menghadap perkara-perkara yang telah dijamin Allah, tak sedikit pun resahnya. Di antara perkara yang dibebankan Allah adalah tuntunan syariat. Baik tuntunan untuk melaksanakan maupun tuntunan untuk meninggalkan. Baik yang bersifat wajib ataupun yang bersifat sunnah. Sedangkan perkara yang telah dijamin oleh Allah diantaranya adalah rizki, umur, jodoh, kematian, dan sebagainya. Keenam, selalu menjaga lisan. Hal ini lahir dari kesadaran bahwa banyak membicarakan perkara yang tidak berguna sama dengan menghantarkan dirinya kepada pintu kemaksiatan. Sebagaimana yang diingatkan Rasulullah, sesungguhnya manusia yang paling banyak dosanya pada hari kiamat adalah manusia yang paling banyak bicaranya dalam kemaksiatan kepada Allah. Hadis Ibnu Abi Syaibah. Karenanya tak heran bila menjaga lisan termasuk amal yang paling dicintai. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, amal yang paling dicintai Allah adalah menjaga lisan. Hadis Al-Baihaqi. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, perbedaan utama taubat dan inabah terletak pada derajat dan motivasinya.
Taubat adalah proses awal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyesal dan bertekad tidak mengulangi dosa. Sedangkan inabah adalah peningkatan kualitas taubat di mana seorang tidak hanya berhenti berbuat dosa tetapi juga aktif memperbaiki kesalahan masa lalu dan meningkatkan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitabnya Wadhailus Suhur, inabah diartikan di sini adalah kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul innallaha yudhillu may yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Katakanlah, sesungguhnya Allah akan menyesatkan orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang yang kembali kepadanya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin ibadil mu'minin. Kita termasuk dalam golongan Allah yang mayahsya, yang terpilih, yang dikehendaki dan diberi petunjuk dengan kita dipertemukan dengan guru mursyid. Sehingga kita bisa meningkatkan derajat taubat. Kita lebih mendapatkan hakikat tentang arti taubat. Yaitu kita kembali kepada Allah. Inabah. Kembali kepada Allah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tariqul Hijaratin Wababis Sa'adatain. Inabah juga berarti berangkat dari segala sesuatu menuju kepada yang dimiliki segala sesuatu. Juga berarti berangkat dari kelalaian menuju zikir. Dan dari kesedihan menuju kepada kebahagiaan. Kembali kepada Allah itu adalah dengan menggunakan hati, bukan menggunakan kaki. Karena berlari kepada Allah dengan menggunakan kaki dipastikan tidak akan pernah sampai kepada Allah. Perintah untuk berlari kepada Allah dalam ayat, maka larilah kamu kepada Allah. Itu adalah dengan menggunakan hati. Karena hati bila ia ingat, maka ia akan terbang kepada yang diingatnya. Karena itu, apabila hati seorang mengingat Allah, maka ia akan segera terbang kepada Allah dengan cepat. Bahkan lebih cepat daripada kilat yang menyambar. Bahkan lebih cepat daripada pandangan mata. Dan pandangan itu tidaklah terselewengkan atau tertipu. Dan tidak pula melampaui batas. Hal itu bila ingat kepada Allah, maka jarak pun menjadi dekat. Bahkan sangat dekat dan dekat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Semoga kita diistiqomahkan oleh Syekh Mursyid untuk bisa terus istiqomah mengikuti amaliyah daripada Syekh Mursyid. Untuk selalu zikrullah, mudawamah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk pagi ini. Terima kasih. Semoga berkah semuanya, segalanya, selamanya. Bibarakati wal karamah Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslur radhiyallahu anhu.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.